saatnya penentuan One Last Hope. Mampukah sang raja memaksimalkan kesempatan hari ini? So, MPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go, menuju ke lane of down. Game pertama yang harusnya ya kalau dari segi draft nih Profesor KB, ini early-nya bakal saling sengit sih. Apalagi kalau misalnya Finn sudah menaruh beberapa spot Y-Walk, shortcut akan mudah dibuka dan rotasi akan terlihat agresif dari arah early untuk RQ Hoshi. Sementara tinggal menunggu gimana Drian dengan metode pick off-nya. Ya ini dia masuk ke mode Prowler, mengisi untuk beberapa deadly poison. Stinger dan Skylar akan diancam terus-terusan. Ini dia kenapa alasannya tidak ada split push untuk Skylar. Sulit banget sih. Ini pergerakannya bakal ditutup habis-habisan. Ingat Drian punya pasifnya sekarang udah membuat Hellcat akan semakin lebih seram. Dan mode Prowler tadi ya Profesor KB. Iya dapat Regen, movement speed. Ditambah lagi dia mengisi juga Master Assassin, Stinger, Master Assassin dan Rapture. Lihat Skylar bahkan masih ada di level yang pertama. Dengan dua gerobak yang tersisa kali ini, Vin harus benar-benar ready to cover. Karena kapanpun ini execute bisa digunakan oleh Drian. Dan bahkan bukan hanya itu aja, Finn yang juga bisa dimakan. Jangan lupakan itu. Iya. Finn yang juga bisa dimakan walaupun dia tugasnya menjaga sosok seorang Skylar. Ya, apalagi dia bawa lethal injection ya Profesor KB ya. Ini bakal Efek burn. gampang banget untuk aktif. Drian. Oke, lihat pun ke arah belakang, berhasil menancap dua di sana. Tapi namanya masih dengan damage yang masih belum cukup untuk para pasukan dari tim RRQ mendapatkan first blood dari Alpha Blade. Menahan dua pemain dengan satu buah Spear of Mystery dari seorang Skylar. Tapi di area atas Irat sudah diketahui keberadaannya. Ada pergerakan juga yang dibawakan oleh Lanaya. Sementara ini turtle-nya akan muncul di arah atas Profesor KB. So, dari Dewa United mereka mau menutup pergerakan dari Don. Iya. Sudah mulai ditemani oleh. Dibikin lama ya untuk Clay dan juga Don datang ke area Turtle. Drian juga sama kali ini. Masih harus 1v1 lawan Vin untuk mengadu dari segi damage. Tapi balik lagi Drian bersembunyi sedikit. Dia mode Prowler, darahnya penuh lagi. Iya makanya itu yang cukup menyeramkan dan itu yang mau ditahan Oh Drian memasang di depan sana dan bahkan retribution didapatkan Lanaya. Dengan adanya Drian, Darkness Falls keluarga menuju ke backline. Masih bisa selamat damage dari lapu-lapu. Berhasil melakukan satu point kill. First blood dari Don. Memberikan sedikit impact terhadap semua point kill yang didapatkan. Cuma sayangnya mereka jadi kehilangan Don juga. Iya, dengan lagi-lagi pergerakan dari Drian yang mencoba untuk mendapatkan trade. Dewa memang berhasil untuk mendapatkan turtle ya Profesor. Dan ini Hellcat debut pick untuk Drian. Ya ditambah lagi dengan execute-nya tadi connecting juga ke arah Don. Jadi cooldown-nya bakal ke-reduce 50% dan kali ini Dixon akan lebih bebas untuk bermain di bagian top lane. Dan ini dia talent prediction yang tentunya dari masing-masing talent memiliki suara yang berbeda. 3-3. Arashi, Mirko bersama dengan saya menuju ke arah RRQ. Momochan, KB dan juga Real Wise menuju ke arah Dewa. Dan bahkan lihat cara Battle Blade, tim akan coba terjadi. Drian menjadi pilihan utama. Akhirnya berhasil mundur ke arah belakang. Masih bisa diselamatkan. Spear of Distraction dan Drian. One last hit. Flicker dari Skylar berhasil menyelamatkan satu point kill untuk RRQ. Case gak punya satu buah Netherland Profesor KB. Ya. Dan sepertinya memang nyawa dari Drian tidak bisa diselamatkan. Apakah memang rotasi dari Drian ini yang antara dianya yang memang sulit untuk membuka map karena pergerakan dari Finn, tapi Case Skylar, no flicker for this time, mencoba untuk menyelamatkan dirinya, tapi lihat Finn. One last hit masih ada satu point kill didapatkan oleh pasukan Dewa. Karena Fall dikeluarkan. Bahkan Clay di sana menahan semua damage yang diberikan. Spamming mau nggak mau dikeluarkan walaupun tidak ada pertukaran sama sekali. Wah pertukarannya justru jatuh ke tangan Skylar Profesor KB. Iya, Wattnya juga selesai kali ini dengan adanya Feather of Heaven. Harusnya dia bakal menuju secepat mungkin ke arah Starlium side. Karena jatuhnya di sini Watt bener-bener di babysit banget sih sama Drian. Dari tadi semua mata tertuju ke gold lane. Bener-bener mau dibikin strong lane untuk Wattnya. Dan bener-bener kelihatan babysitnya ya, tapi Lanaya. Oke, Lanaya, walking damage sedikit pun terjadi. Irat berada di garis depan mencoba untuk mendapatkan turtle. Kali ini perbandingan mereka satu level. Mampukah Irat memenangkan Retribution, a battle, tepakan di depan sana. Finn udah membuka shortcut. Zoning out coba terjadi. Free turtle for RRQ. Oke, RRQ berhasil untuk mendapatkan objektif turtle yang kedua. Satu sama untuk masing-masing turtle objektifnya, tapi terlihat Drian kembali mengganggu. Terperangkap! Lihat! Tombak lintas Sumatera berhasil
bola dan menyangsang seorang Drian. Wow, itu informasi dari pemain-pemain Dewa sih harus benar-benar all out sih. Karena menurut aku Drian yang tinggal sendirian, formasi 4-1-nya dari Dewa United ini malah dimaksimalkan oleh RRQ Hoshi. Iya, dan trade-nya adalah objektif turret. Ini menguntungkan untuk Skylar. Yes. Setidaknya walaupun dia kalah di bawah, tapi ada beberapa pundi-pundi objektif yang bisa ditukarkan. Dan ini menjadi gol tambahan, namun Dewa karena mereka memenangkan beberapa kali fight yang tadi dihadirkan di area bottom lane, mereka kali ini sudah mulai grouping. Oke, mereka harus sudah mulai sadar Cimo, kalau Finn ini adalah mata Skylar. Di mana Finn berada, Skylar benar-benar menuju matanya ke arah Finn supaya dia bisa melakukan following up dan bahkan ngechecking dimanapun keberadaan dari Drian. Malah aku merasa juga ini karena eksekusinya rapi dari sisi RRQ Hoshi, Driannya jadi nggak punya space untuk mengganggu di arah early-nya. Oke, tapi di sini memperlihatkan Skylar harus berhati-hati. Belum ada Spear of Distraction yang bisa membuat dia terbang dari arah top lane. Dan ternyata rotasi dilakukan secara 3-man move dan Lanaya melihat hal tersebut. Ya, masalahnya dari Skylar ini udah bikin ke arah Coruscant Side tadi Profesor KB untuk efek slow juga. So ketika ada satu tombak yang menancap, inisiasi bisa dibuka oleh Skylar. Dan Drian masih terlihat di area atas. Finn benar-benar membuka map yang terang untuk RRQ Hoshi. Golden Staff. Kali Golden ini Staff. sudah di tangan dari Skylar. Ya, dan dia juga punya Quantum Charge, jadi akan sangat mudah sekali untuk escape dengan movement speed tambahan. Vin kayaknya bakal terdeteksi dengan mudah karena emang mode Prowler ini sangat-sangat menguntungkan bagi Hellcard. Dia jadi tahu bush mana yang aman untuk dia singgapi. Dan tidak ada bush yang benar-benar aman selama mapnya masih dikendalikan sama RRQ di bagian top lane. Alright, Case di sana. Bakal coba di blocking damage. Coba untuk menuju ke arah seorang Finn. Menangkap Finn sepertinya bukan sebuah jawaban karena dia bakal coba di all in begitu saja. Test force menuju ke arah Skylar dan gagal. Menuju ke arah power of retribution. Reward manipulation. Dipegang oleh tim RRQ. Tebakan Lanaya. Berhasil men-take over turtle mereka. No perfect turtle. Kali ini para pasukan dari tim Dewa berhasil memakan ke arah turtle. Tapi mereka juga harus kehilangan Dixon. Pertukaran yang cukup oke ketika Clay harus menjadi korban selanjutnya. Iya, ini dua pemain yang berhasil untuk ditumbangkan dari sisi RRQ Hoshi. Masalahnya memang Skylar nggak join tim fight ya Profesor KB. Dia lebih berfokus untuk gimana memajukan lane di area mid, tapi Irat. Oh, dengan adanya Town menangkap Lanaya. Gak ada jalan untuk pulang dan dengan preferences Lanaya harus ter-take down. Nowhere to run. Bahkan memang tidak ada Netherrealm di tangan dari Case dan itu jadi informasi yang mahal. RRQ Hoshi mereka membalikan keadaan, dapetin trade lagi atas kerugian tadi di area turtle. Ya akhirnya ada trade yang menguntungkan ya dan kali ini bisa melakukan invade ke arah jungle. Tapi lagi dan lagi secara gold kali ini Dewa masih unggul 1000 gold. Mereka harus mengejar ketertinggalan tersebut dan Skylar. Oh, one last hit Skylar masih bertahan tapi lihat di arah Powerful Buff. Berhasil mendapatkan Powerful Buff untuk seorang Irat. Yang mungkin harus diperhatikan satu hal sih Profesor Momochan. Untuk beberapa belakangan ini kita kehilangan sosok Power of Retribution dari kubu RRQ. Iya, dengan dua turtle bahkan yang sudah kita lihat untuk di game pertama ini. Ranger Mas yang berhasil diamankan oleh Lanaya. Tapi Dewa memang saat ini kelihatan mereka nggak bisa untuk menangin skirmishnya. Mereka nggak bisa untuk menangin tim fight besarnya. Karena posisi dari Clay benar-benar sulit banget untuk digapai. Tapi kali ini Irat. Lihat Irat gak bakal bisa bertahan. Pressford masih for nothing. Itu kekuatan dari seorang super awat Supriyadi. Karena dari tadi dia nggak tumbang loh. Theory of everything. Theory of everything. Interference yang bahkan membuat Irat Adversus Rate-nya menuju ke arah yang sebaliknya. Hal ini tentunya bakal menjadi kill yang cukup mahal dan sedikit space agar Lanaya mengejar ketertinggalan level tadi. Irat sekarang berada di level yang sama dengan Lanaya level 11. Dan satu hal lagi Momochan, mereka berada di kondisi yang sangat prima untuk membawa game ini ke arah late game. Dan ketika game ini udah berada di arah late game, itulah Dewa akan bersinar dengan taring yang tajam. Damage dealernya ada banyak lagi kan? Iya, tapi Drian yang megangin lane jauh loh Profesor KB. Karena dari tadi udah kelihatan dari awal ketika dia pick Hellcard atau pick hero-hero dire hit. Kemungkinan besar dia pasti bakal memotong gimana lajur dari top lane atau bahkan lane jauhnya. Agar tidak ada jalan satupun untuk Skylar melakukan split push. Tapi masalahnya kalau Skylar masuk dengan satu buah Spear of Destruction, ini tim fightnya mungkin akan jadi 5 untuk 4 menguntungkan RRQ Hoshi. Kalau dia masuknya ke tengah, malah Dewa yang untung. Dan takutnya Malah Spear Dewa yang of untung. Destruction-nya itu lewatin Netherrealm. Yes, benar Netherrealm banget. ini kan freeze bentukannya. Yes. Dan dia jadi nggak bisa ditancapkan dengan tombak.
Wow, itu mungkin jadi butuh timing dan juga kalkulasi yang tepat ya. Butuh dari don. Skylar. Butuh don sih. Butuh don lebih Oke. tepatnya. Iya, iya. Butuh Donnya, don untuk ngebuka. donnya juga bahkan dibutuhkan untuk team fight. Karena ketika Driannya join team fight berlima, RRQ akan terancam karena damage dari Dire Hit akan sangat-sangat meledak untuk teman-teman dari RRQ. Dan semua tergantung dari objektif Lord yang kali ini udah mulai diinisiasi dari sisi Dewa United. Dan Irat seperti yang akan melakukan kontes, Finn udah mulai maju. Theory of everything. Kembali men-surprise Finn di depan sana. Shotgun kembali Skylar. terbuka. Berhasil mendapatkan Drian. Tapi nampaknya Drian berhasil menghindar begitu saja. Dixon ter-take down. Membuat perpasukan dari tim Dewa. Mereka harus mundur sejenak. Tidak boleh terlalu terburu-buru. Walaupun mereka dalam keadaan yang mengungguli. Karena hanya kehilangan satu membernya. Wow, Deadly Stinger yang tidak connect memang dari Drian. Tapi at least Dewa. Oh, Skylar berhasil menancapkan menuju ke arah sosok seorang Watt. Gak tumbang. Tapi nampaknya Watt still survive. Super Awan Supriyadi still survive. Wow, dia masuk tiba-tiba dengan satu buah entropy. Menumbangkan dua pemain yang tersisa dari RRQ. Dan sementara Dewa, kali ini mereka langsung masuk ke inisiasi ke area objektif Lord yang pertama. Sedikit terlambat, tidak ada shortcut. Kalau misalnya ada shortcut, mungkin ini kasusnya akan berbeda, Profesor. Iya. Wow, Wow, mind blowing. Niatnya ingin membuka vision di bagian mid lane, tapi ternyata mungkin Finn juga nggak expect bahwa damage dari Watt sudah setajam itu. Holy Crystal yang menjadi item core untuk Nathan di patch yang sekarang ditambah lagi dengan Divine Glaive. Tidak ada magic defense yang aman di hadapan sosok Watt. Super Awan Supriyadi, apapun yang ada di depan dia, mau chip sekalipun, Don, Irat itu cuma hanya keripik saja. Karena dia pasti akan lenyapkan dengan cepat. Karena ini Nathan, bahkan Baxia, mau Minotaur, Tigreal, apapun itu udah nggak akan ada yang bisa menahan damage Sekalipun dia. Fredrin. Sekalipun Fredrin, of course. Dan bahkan Lana yang akan coba memaksa menuju ke arah belakang. Irat tertinggal seorang diri berada di garis depan. Informasi yang sudah didapatkan oleh para pasukan dari tim Dewa, kalau mereka tidak melihat keberadaan dari kawanan tim RRQ yang lainnya. Iya, sudah terlihat mungkin ada satu buah Spear of Destruction yang dibuka oleh Skylar di area mid. Dan Drian kembali lagi menjalankan tugasnya. Laning push jauh di area atas, ini bakal jadi distraction juga untuk RRQ Hoshi. Ini zona yang berbahaya sih di bagian top lane. Dan- Lihat, Driannya selalu berada dalam keadaan mode Prowler. Dan Tapi- debut pick dari Hellcard ini menjadi hero ke-19 bagi Drian. Dan menjadikannya player dengan pool hero terluas di season ini. Wow, punya banyak pilihan ya tentunya untuk Drian. Apalagi kefleksibilitasan dari Drian ini membuat Dewa menjadi tim yang mungkin saat ini tidak baik-baik. Tapi Oh di my area- god, event kembali terjadi. Theory of everything kembali membuat backline para pasukan tim RRQ pora-poranda. Dixon masih terlalu kuat. Don? Bahkan di sana Don hanya menjadi bola-bulanan warga dari anak Dewa. Ira gak akan sanggup untuk menahan damage apapun. Dixon I'm offended. Berhasil menancapkan. Reward manipulation for defensive menangkap Skylar? satu Dyson. Satu-satunya obat untuk para pasukan dari tim RRQ atas kegagalan tim pada Skylar versus everybody. Shutdown terjadi, double kill didapatkan Skylar versus everybody. Tapi harus ditukarkan dengan double kill juga yang diamankan oleh Drian. Team fight masih mengalami saling balas-balasan untuk RRQ dan juga Dewa. Tapi masalahnya RRQ mereka nggak bisa yang team fight bener-bener langsung clean sweep gitu loh. Butuh Profesor KB. Haskell mereka. Iya, iya, iya. Yes, butuh Haskell juga. Tapi Mereka masalahnya keras, di sini build dari Skylar itu menunjukkan attack speed. Dan dia sangat-sangat membutuhkan win of nature juga. Karena Drian bisa instant kill ke arah dari Skylar ketika dire hitnya aktif. Ketika deadly poison stingernya juga connecting. Drian benar-benar menghentikan split push dan juga strat Moskov dengan menggunakan Hellcard roamernya. Yes, benar banget. Dan bahkan kalau kali ini Finn mencoba untuk melakukan backline insurance sekalipun, ini masih bisa di counter sama Drian. Oh, padahal Clay udah bikin ke arah glowingan juga loh. Iya, iya, Untuk iya. efek burn yang berkelanjutan. Tapi kayaknya masalahnya masih terlalu kuat buat Lanayanya juga. Lanayanya punya Radiant Armor, bahkan dia punya Blade Armor. wah respect juga ya. Ini dengan sehingga damage-nya. membuat kayak Skylar butuh banget Malefic Roar. Kalau enggak dia bakal kena terus pantulan damage dari Blade Armornya. Dan yes, dia bikin Malefic Roar. Dia bikin, kalau menurut gua antara Malefic Roar atau si Albert, gua lebih prefer si Albert. Si Halbert, Ya, oke. untuk Skylar. Untuk Skylar sendiri. Tapi Iya. sebenarnya memang dengan adanya keunggulan network yang dipegang oleh Dewa United sih. Ini yang membuat mereka, bahkan tadi Watt aja sempat tertinggal loh levelnya dibandingkan Skylar. Iya, tapi lagi dan lagi ketika Skylarnya mencoba untuk menjalankan lane jauh, tidak ada lane jauh yang aman. Gak ada yang aman. Masalahnya itu Drian selalu menutup satu celah laningnya. Dan RRQ, Hoshi, mereka juga harus berhati-hati karena Drian datangnya sebagai eksekutor Profesor KB. Oke, Iya. ini Dixon menunjukkan batang hidungnya, ini memberikan informasi yang sangat valid, agak cukup berbahaya.
I'm offended ke arah seorang Finn, udah lumayan sakit. Tapi yang harus diperhatikan oleh Clay adalah gimana caranya dia nge-tapping ke arah Superawat. Gak ada I'm offended. Oke, shortcut setelah keluar kali ini. Dawn is coming. Akan ke the power of retribution di tangan dari seorang Reno Fight the Finn. The original Finn take overload. Kali ini berhasil memberikan tim fight yang cukup besar dari seorang Rian. Dawn hilang, Skylar menuju ke arah belakang. Menancapkan satu, menyelamatkan dirinya dari kejaran seorang Case. Oh my god, Skylar walaupun the most wanted person dari Dewa, dia masih bisa selamat. A press board for nothing. Irat, what are you doing Irat? Ups, apa yang terjadi barusan? Kita melihat apresiasi award yang dibuka. Tapi memang dua pemain tepat ditumbangkan dari sisi RQ Hoshi. Finn berhasil untuk menahan sekali lagi Dewa United di menit ke-15. Dan sekarang udah masuk ke area late game, ini Skylar bakal sakit banget damage-nya Profesor Kabe. Yeah, dua ditukar dua, tapi masalah utamanya adalah Lord akan sangat instan untuk di-clear. Lagi-lagi Nathan adalah hero yang sangat mudah sekali untuk clear wave minion. Gila, respect banget dengan adanya Radiant Armor sekarang udah dijual menuju ke arah Rose Gold Meteor. Dia ingin bisa bertahan dengan tough boots yang dia miliki. Tapi yang mungkin sekarang sulit untuk para pasukan dari tim RRQ. Mereka berpikir keras untuk menangkap Super Awat. Iya, karena tadi di team fight ketika memang Dewanya nggak berhasil untuk dapetin Lord, Wattnya ini juga nggak ke-pick off Profesor Kabe. Iya, dan Riannya walaupun telat jalan tapi nggak ada target yang bisa dia hound. Yap. Nggak ada yang tumbang instan dengan dari hit dari Drian. Makanya di sini Drian harus benar-benar matanya menuju ke lini belakang, entah Clay atau Skylar. Winning condition dari RRQ berubah. Mereka harus menstabilkan bagaimana laning yang mereka miliki agar nantinya Drian gak bisa engage ke lini belakang. Menurut aku sih sebenarnya dari Dixonnya juga sih dengan ngebuka I'm offended ya. Ini yang harus di follow up dengan cukup cepat. Karena tadi I'm offendednya kena ke Ravin, cuma follow up-nya masih terlalu jauh dari pemain-pemain Dewa United. Yeah. So ketika udah gak ada I'm offended itu jadi informasi untuk Arakiyoshi ngenabrak balik. Sama satu hal yang mungkin harus dari Dixon ingat, memang dia punya Nathan, punya Awat, tapi jangan sampai Nathannya ini Gak ke-cover. Iya gak ke-cover karena mobilitasnya kan cukup rendah. Iya. Karena Dixon harus nempel banget nih sama Watt. Dia harus berada di samping dari Watt. Siapapun yang mendekati Watt harus dia stop di sana dengan menggunakan I'm Offended dan juga Don Wolf King. Masalahnya power dari Watt ini juga udah mulai bisa dikejar sama Skylar sih. Nah, dia punya Blood Wings masalahnya, jadi ada movement speed tambahan yang membuat Nathan akan mudah untuk escape. Sekalipun bisa dikejar Momochan, ini gak akan berarti apa-apa untuk seorang Watt kalau dia udah pakai Wind of Nature. Sedangkan dari Skylar, mau pakai apa dia? Dia cuma butuh Rose Gold Meteor aja kan? Itu juga gak bakal bisa menahan damage-nya. Iya, shieldnya memang ada ya, tapi damage-nya masih terlalu sakit. Konsil, play kah dibuka? Finn mencoba untuk mencari satu pemain, tapi Dixon. Oke, di sana Dixon terlihat posisinya. Deden from Bogor kembali memperlihatkan posisi dirinya dan ini cukup penting. Deden juga bisa bermain dengan flanking. Kenapa? Karena Deden ketika semua fokus ke arah Skylar, dia bisa bermain tapping terhadap seorang Wattnya. Dia bisa buka reward manipulation, Wattnya terperangkap di sana, Watt gak punya jalan untuk pulang. Gantian. Oke. Konsil play. Konsil dibalas konsil, Lanaya terdeteksi posisinya. Bersama dengan Dixon telah menunjukkan batang hidungnya. Tapi informasi yang didapatkan kali ini kalau tidak ada Case, tidak ada Watt. Case muncul, tiba-tiba Finn di-burst begitu saja. Dan ingat kali ini Profesor KB, no ultimate for Super Awat. Iya, gak ada entropy, bahkan gak ada satu buah I'm offended dari Dixon. Finn udah men-trigger dua skill tersebut, dua skill yang cukup mahal untuk Dewa United. Ini genderang perang mereka. Kalau RRQ tidak mengamankan kondisi saat ini, dan sedikit terlambat, menurut aku sudah balik lagi entropinya. Problemnya sekarang Skylar yang join team fight, bukan Skylar yang pegang lane jauhnya. Oh ya, 15 detik. Paling 15 sampai 18 detik ya, Prof ya? 12. 12 ya. Sekarang lebih cepat lagi bahkan. Sekarang lebih cepat lagi entropinya. Jadi makin lebih mudah untuk Watt escape, makanya dia bikin Blood Wings. Dia butuh movement speed tambahan untuk kabur ketika Wind of Nature-nya mungkin cooldown. Tapi Lord akan coba di-reset. Dewa, mereka juga menunggu adanya satu buah entropy yang sudah kembali dari sisi Watt dan satu I'm offended dari Dixon. Masalahnya kalau Dixon narik lagi ke arah Finn, ini nggak akan langsung tumbang secara instan. Ini kalau selain Skylar, ini sumpah mereka benar-benar mengandalkan Clay.
mengandalkan Deden from Bogor. Iya. Ini damage steppingnya dia Profesor itu sangat penting membuat awat kebakar, Prof. Udah pasti, apalagi dia punya glowing one juga dan Spear of Fear of Destruction. Destruction-nya nggak kena. Tidak mendeteksi siapapun. Dia tidak mendeteksi apapun, tapi Vin di sana bakal coba dipaksa, tim akan coba terjadi. Immortal? Dengan Dark Knight Falls, Drian mundur ke arah belakang, tidak berhasil mendapatkan Skylar. One by one situation, Drian tumbang. Tapi di sana perpasukan dari tim Dewa, masih ada NetherRealm. Mencoba untuk bertahan, Vin, dan bahkan pasukan dari RRQ. Mereka masuk terlalu dalam, One tumbang. Mereka nggak bisa memaksa tim Dixon harus pulang. Karena kalau 3 ini bisa menjadi one strike boss. Wow, dan Skylar tidak tumbang sama sekali, guys. Bakal dikejar dan menyisakan Dixon sendirian saja. Apakah memang straight push akan dilakukan oleh Arki Hoshi? Oke, memang dia akan muncul lagi. Tapi ingat tidak ada Super Out Supriyadi. One straight push ini bisa terjadi. Don dengan Brave Fighter menuju ke seorang Dixon. Tete bencana! Terbuka bebas base-nya. Fokus ke Rampage. One strike push. Hampir saja Krik gagalkan pada pasukan dari tim RRQ. Tersisa sedikit saja. Tadi dia RRQ berhasil mengamankan game yang pertama. Sang Raja berhasil mencuri game yang pertama dari Sang Dewa. Dengan tim fight yang begitu rapi dari RRQ Hoshi. Melihat adanya kesempatan.